hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Sambil kita mau angkat satu nyanyian. Katakan, Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus, Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Sekali lagi, Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Yesus, Kau Yesus, Kau yang sembuhkan kami. Kami percaya Tuhan, Kau sanggup, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik. Oh, terima kasih. Mari sama-sama katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku agungkan. Kau ajaib dalam hidupku, ku sembah Kau, ku agungkan. Yesus, Kau jawaban hidup kami. Engkau satu-satunya jawaban dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang pulihkan, Kau Tuhan yang pulihkan. Kau Yesus, Kau yang sembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau sanggup limpahkan kebutuhan. Yesus, Kau baik Tuhan. Amin. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku agungkan. Kau ajaib dalam hidupku, ku sembah Kau, ku agungkan. Yesus, Kau jawaban dalam hidup kami. Amin. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku agungkan. Kau ajaib. Terima kasih Tuhan. Sungguh ajaib Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami menyembah-Mu Tuhan. Jawaban. Mari jemaat katakan, ku sembah. Kami sembah Engkau Tuhan. Amin. Kau ajaib, Kau ajaib dalam hidup kami. Amin. Oh, Yesus, Yesus Kau. Sambil perlahan Engkau bangkit berdiri dari tempatmu, saudara. Katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Sembah Dia. Kau ajaib Tuhan. Dalam hidupku, sembah Kau. Oh, ku agungkan Yesus. Sekali lagi saudara, sambil mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami boleh nikmati sampai hari ini Tuhan. Bahkan kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu.
Semua karena kasih-Mu Yesus. Oh Yesus, Kau jawabanku, sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku agungkan. Oh Kau ajaib, ku sembah Kau, ku agungkan. Yesus, Kau jawabanku. Yesus, Yesus, Kau jawaban. Oh Yesus, Yesus, Kau jawabanku. Mari naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan, naikkan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, sembah Dia. Oh Yesus, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Oh Yesus, buka hatimu saudara, biarkan Roh Kudus menjamah setiap hatimu, memulihkan setiap hatimu. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Yesus, Engkau jawaban dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku sembah Kau, ku agungkan. Kau ajaib, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan. Yesus, Kau jawaban, jawaban. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku agungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib dalam setiap hidup kami. Amin. Ku sembah Kau, ku agungkan. Yesus, Yesus, Kau jawaban. Yesus, Yesus, Kau jawaban. Sekali lagi katakan, Yesus, Kau jawaban. Yesus, Kau jawabanku. Mari Roh Kudus turunlah di tengah-tengah kami, agar hati kami menjadi hati yang baru, hati yang percaya, hati yang disucikan, agar kami boleh beribadah dengan baik. Terima kasih buat kesempatan kami boleh datang kepada Engkau Tuhan. Tidak ada hal yang lebih baik boleh ada di pelataran rumah-Mu Tuhan, untuk memuji-muji, membesarkan Engkau. Itulah sebabnya kami menyediakan hati kami, biar Engkau yang ditinggikan, dimuliakan. Biar Engkau berhadirat di tengah-tengah kami, kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh adalah orang yang beribadah, mendengarkan firman-Mu. Di akhir zaman, di tengah-tengah situasi dunia sedang bergelurah, di tengah-tengah gereja-Mu sedang mengalami kelesuan rohani, tapi kami mau tetap di dalam kasih yang mula-mula. Biarlah kami tetap semangat, tetap kuat, tetap hidup dengan benar di mata-Mu sampai Engkau datang kembali. Memberkati kami semua dengan firman Allah. Kami buka hati kami, sucikan, kuduskan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Ya, puji Tuhan, bersama istri saya sampaikan salam. Salam semua. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hati-hati dengan hatimu. Hati, ya, hati-hati dengan hati, sebab segala sesuatu itu ditentukan berkaitan dengan hati. Hati. Itu sebabnya hati ini harus dijaga. Ya, apalagi di akhir zaman, hati itu harus tetap berkobar-kobar, bersemangat dan mengasihi Tuhan. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena Alkitab mengatakan iman itu timbul di mana? Di hati. Oleh apa? Firman. Artinya firman itu di hati. Ya, segala sesuatu ditentukan hati. Hati kita. Jadi itulah sebabnya saya mengambil tema hati-hati dengan hatimu. Jangan hati kita syarat dengan pesta pora, ya, syarat dengan kemabukan, keinginan dunia. Dunia sedang tenggelam, sedang lenyap. Pada pendalaman Alkitab saya katakan, ya, dunia ini seperti buku, ya, sebuah kitab, sebuah buku itu sudah di bab terakhir, ya, sisa sedikit selesai. Mau percaya atau tidak, tanda-tanda zaman sudah memperlihatkan kepada kita dunia ibarat kapal sudah hampir tenggelam, lenyap. Ibarat buku yang sudah sisa satu pasal. Ya. Misalnya ada ratus pasal, sisa satu pasal terakhir. Terserah kita mau mempertahankan kelesuan hati terhadap Tuhan atau mau bangkit, bangun, ya, beribadah, mengasihi Tuhan. Ya, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Segala sesuatu ditentukan oleh hati. Dalam Roma 10 ayat 4 sampai ayat 8, tolong dibaca, perhatikan dengan baik. Ya, itu sebabnya kita membaca Alkitab, kita membawa Alkitab kita, dan kita bawa catatan yang kita perlu catat. Lalu kita baca lagi di rumah, kita memamak biak, ya. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, Ya, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. ya, Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. ya, Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. ya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Kebenaran karena iman, bagaimana itu? Terus, Jangan katakan di dalam hatimu, ya, siapakah akan naik ke surga, ya, yaitu untuk membawa Yesus turun. ya, Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. terus. Tetapi apakah katanya ini? Apa kata firman? Perhatikan. Ya, Firman itu dekat kepadamu, dekat kepada engkau, yakni di dalam mulutmu di dalam mulut, dan di dalam hati. dalam hati. Ya, firman itu harus di mana? Di dalam hati, di dalam mulut. Apa yang di hati meluap keluar lewat mulut, lidah kita. Ya, lanjut dibaca. Itulah firman iman yang Itu kami firman beritakan. iman yang kami beritakan. Lanjut. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu Percaya di hati, bahwa mengaku Allah dengan mulut, ya, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, ya. maka kamu akan diselamatkan. Terus Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, orang percaya dengan hati,
ya, dan dibenarkan. Jadi segala sesuatu ditentukan oleh hati kita. Ya, lanjut. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Lalu keluar di mulut kita mengaku Yesus adalah Tuhan. Kita selamat. Tapi selamat oleh karena percaya harus dilanjutkan dengan tindakan-tindakan iman. Melangkah demi langkah dengan iman sampai Tuhan datang kembali. Karena itu kita harus perhatikan, firman itu kita dengar untuk disimpan di dalam loh hati manusia. Zaman Musa, ya, ketika bangsa Israel menyembah patung lembu emas, dia sudah mau turun dari gunung, di mana dia ada di atas gunung bersama Tuhan, dan turun melihat bangsa Israel menyembah patung lembu emas itu. Dia pecahkan loh batu yang dari Tuhan. Lalu Tuhan menyuruh Musa, buat loh batu yang baru. Di situ akan kutuliskan, ya, hukum-hukumku, firmanku. Itu dulu ditulis di atas loh batu. Tetapi di zaman kita sekarang ini, ya, di zaman Yesus telah datang, itu firman ditulis dalam loh daging hati manusia. Betapa penting kita jaga hati. Kalau hati kita kotor, tidak mungkin dikasih makanan. Itu meja roti, ya, dalam ruang suci meja roti, sajian 6 tumpuk roti, ya, ditaruh di atas meja dari kayu, tapi dilapisi dulu emas. Emas itu bicara keilahian, kesucian, ya. Tapi di atasnya lagi ditaruh piring dari emas murni. Baru ditaruh roti 6 tumpuk. Roti 6 tumpuk. Kalau hati saudara tidak bersih, hati ini tidak suci, tidak mungkin ditaruh roti hidup di atasnya. Tidak mungkin Tuhan mengukirkan firman-Nya di hatimu. Makanya hati ini harus dijaga dengan baik, harus disucikan oleh Tuhan, supaya setiap kata firman itu masuk dan menjadi berkat untuk kita. Kenapa banyak orang tersandung dan banyak orang tidak bisa meneruskan panggilan hidupnya untuk diselamatkan? Karena hatinya tidak dijaga. Sepanjang hidup kita harus menjaga hati. Ya, jangan banyak sampah. Hati ini harus dibersihkan setiap kali, setiap waktu. Coba kita baca Ulangan 10 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Maka aku akan menuliskan pada loh itu firman-firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan itu. Ya. Kemudian letakkanlah kedua loh itu ke dalam tabut itu. Ya. Maka aku membuat sebuah tabut dari kayu penaga, Ya. dan memahat 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Ya. Kemudian aku mendaki gunung dengan kedua loh itu di tanganku. Dan pada loh itu ia menuliskan sama dengan tulisan yang mula-mula Ya. ke-10 firman yang telah diucapkan Tuhan kepadamu di atas gunung dari tengah-tengah api pada hari kamu berkumpul. Nah, jadi dulu itu firman ditulis di loh batu. Tapi zaman kita, firman itu tidak ditulis di loh batu lagi. Kita tidak perlu bawa 2 loh batu seperti Musa. Tapi kita datang ke tempat ibadah, dengar baik-baik, bawa loh daging hati saudara. Banyak orang Kristen ke gereja beribadah
tidak membawa loh daging hatinya. Padahal itu yang mau dilihat Tuhan. Bukan kehadiran kita secara fisik. Bukan nyanyian kita secara fisik. Bukan juga kita membaca Alkitab secara fisik. Tapi bagaimana kita bersungguh-sungguh dengan hati kita beribadah. Kan Tuhan bilang beribadah dengan segenap hati. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa. Jadi mari kita berubah di akhir zaman. Bahwa hati kita pada Tuhan. Ibadah kita bukan hanya sekedar hadir di tempat ibadah secara rutin. Ya, secara saya sudah hadir secara lahiriah. Tapi apakah hati kita ada dengan Tuhan? Makanya jaga hati, ya, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Dikatakan demikian 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. Tolong dibaca. Jadi sekarang firman itu di dalam hati, loh daging, itu yang paling penting. Kamu adalah surat pujian kami, Ya. yang tertulis dalam hati kami, Nah, terus dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh Ya. semua orang. ya. Terus Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ya. ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, Ya. bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ini yang penting sekarang. Bukan lagi ditulis di atas loh batu, tapi loh daging, hati manusia. Ini tempatnya menyimpan firman. Mengerti dengan hati. Bukan hanya cuma tahu di otak. Saya percaya kalau orang Kristen itu memberikan loh daging hatinya kepada Tuhan untuk dituki dengan segala firman, dia berubah hidupnya. Berubah pelayanannya, berubah ibadahnya, berubah pengikutannya. Itu yang harus kita alami. Ya. Dulu saya orang Kristen. Saya ke gereja, apa bedanya? Ya, malah saya belum bertobat, jam ke gereja saya tepat. Sebelum ibadah saya sudah ada di gereja. Itu baik. Ya. Tetapi sesudah ibadah saya pulang, tidak ada apa-apa, tidak ada perubahan. Ya. Tetap maki-maki, tetap sumpah serapah, ya, sumpah, tetap emosional, bantinglah meja, bantinglah pintu, ya, kebiasaan buruk. Kenapa? Karena hati itu tidak diisi dengan firman. Firman itu kalau diisi di hati menciptakan satu ciptaan baru. Sebab firman itu firman yang mencipta. Dari hati yang tidak benar jadi benar. Dari hidup yang tidak benar jadi benar. Supaya kita tidak lesu hati kita, lesu rohani kita, mari kita mulai menjaga hati. Datang kepada Tuhan dengan hati. Tadi dikatakan ditulis di dalam loh daging hati manusia. Ya, beda dengan zamannya daripada Musa. Markus 7 ayat 18 sampai 23. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Ya, Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, ya, karena bukan masuk ke dalam hati, Ya. tetapi ke dalam perutnya, ya, lalu dibuang di jamban. ya. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Terus sampai Katanya ayat 23.
Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Apa yang keluar dari seseorang, itu yang menajiskan. Ya, Sebab dari dalam, Ya. dari hati orang, ya, timbul segala pikiran jahat, percabulan, ya, pencurian, ya, pembunuhan, perzinahan, ya, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. ya. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, itu dari hati ini begitu banyak sampah, dosa, kenajisan, segala macam. Ini dulu ketika hati kita masih kotor, belum bertobat. Tapi sesudah hati kita dibasuh oleh darah Tuhan, dibersihkan, harusnya menjadi tempat penyimpanan, ya, yang berharga itu apa? Firman pribadinya Allah. Ketika saya belum bertobat lahir baru dan sesudah saya bertobat lahir baru, beda. Kesukaan saya ibadah, kesukaan saya baca Alkitab, kesukaan saya dengar firman Tuhan, kesukaan saya berdoa. Sebelum orang datang, saya sudah ada di gereja bersama keluarga. Sembahyang kita berdoa supaya firman itu menjadi berkat. Itu orang beribadah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Ya. Mari kita baca itu ayatnya. Ya. Matius pasal yang ke-15 ayat 7 dan 8. Hai orang-orang munafik, Ya. benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Ya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, Bibirnya saja. padahal hatinya jauh daripadaku. Nah, ini orang beribadah dikatakan Tuhan percuma ibadahnya. Percuma mereka beribadah kepadaku, Ya. sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Iya, ini juga bukan perintah manusia. Dari tadi saya sampaikan, saudara baca Alkitab. Itu perintah Tuhan. Beribadah dengan segenap hati. Kelihatan orang beribadah segenap hati. Di malam dia sudah tegang, dia sudah pilih bajunya, dia pun sudah persiapkan semuanya supaya dia bangun cepat. Hatinya rindu bertemu Tuhan. Memang dimanapun kita bisa bertemu Tuhan, tapi di khusus ibadah itu kita harus bisa berjumpa dengan Tuhan. Ini orang yang sudah lahir baru, beda. Dia merindukan susu, haus. Susu yang murni dia minum. Coba anak saudara kalau lahir suka minum, tumbuhnya pesat. Ya, tapi jangan minum terus. Kalau anak itu sudah mulai besar-besar, dikasih makan yang padat. Itu kekristenan seperti itu. Dari bayi lahir, dikasih minum susu, sudah itu tumbuh besar, ya dikasih makanan keras, makanan padat. Supaya lebih kuat. Ya. Banyak orang Kristen tidak suka dengar yang padat, yang keras. Yang suka enak buat telinganya, menyenangkan. Makanya kebanyakan orang Kristen yang dengar firman itu seperti benih. Firman itu seperti benih, jatuhnya di mana? Di tanah hati yang berduri, yang penuh kekhawatiran, yang selalu mengharapkan kekayaan. Pokoknya firman itu membuat saya kaya. Tipu daya kekayaan dunia, menghimpit. Padahal itu menghimpit firman. Kita tidak perlu ingin kaya, tidak perlu juga mau kaya. Ya, cari Tuhan, cari kekayaan, tidak perlu itu. Tuhan tahu memberkati kita.
dengan porsi kita masing-masing. Makanya jaga hati, ya, beribadah tapi jangan hatinya jauh. Sudah dibaca itu? Tolong dibaca baik-baik. Ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, Nah, padahal hatinya jauh daripada hati itu jangan jauh. Saya selalu memperhatikan Pak Towan. Pak Towan ini orang yang dari awal saya ada di Manado menjadi jemaat. Ketika itu matanya masih melihat. Dia tidak buta seperti sekarang. Dia melayani perjamuan kudus. Tapi satu waktu dia jatuh di got, di selokan di dekat Bank Danamon, Dr. Sutomo, Jalan Dr. Sutomo situ, dan terpukul keras, ya, sehingga retinanya jatuh dan terlambat untuk dikerjakan. Retina yang jatuh itu, ya, mengakibatkan matanya tidak bisa melihat lagi. Walaupun sempat ke luar negeri untuk diperiksa, diobati, tapi sudah terlambat. Mata tidak bisa melihat. Tapi mata hatinya itu, saya lihat kalau menyanyi, menyembah, dia itu menyembah. Orang tidak disuruh angkat tangan, dia menyembah Tuhan. Karena matanya tidak bisa melihat hal-hal yang negatif. Jadi dia cuma melihat Tuhan itu dalam penyembahan. Ya. Tuh. Matanya tidak bisa melihat. Tapi mata hatinya sudah dibuka oleh Tuhan. Makanya Tuhan katakan beribadahlah dengan segenap hati. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ulangan 11 ayat 13 sampai ayat selanjutnya dibaca. jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, Ya, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. kalau orang perhatikan firman dengan baik, dengan hatinya, benih itu ditabur di hati, maka dia akan beribadah segenap hati. Terus, Dan dengan segenap jiwamu, ya, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu Ya. pada masanya, ya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. banyak orang ingin diberkati, hidup nyaman, dipelihara, tapi dia tidak tahu caranya. Atau Alkitab sudah memberitahu tapi dia tidak penuhi, tidak mentaati. Makanya temanya itu di Ulangan 11, ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Ya, coba saudara lihat di Ulangan 11 sebelah atas ada ayat 8. Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Nah, kalau kita mau diberkati, dengarkan firman Tuhan itu sungguh-sungguh, lakukan. Maka segala berkat itu datang kepada engkau. Ini janji Tuhan. Ya. Lanjut dibaca dulu tadi, Ulangan 11 ayat 15. Dan ia akan memberi rumput di padangmu Ya. untuk hewanmu, Ya. sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Iya. Terus, Hati-hatilah, hati-hati. supaya jangan hatimu terbujuk. Nah, ini tadi katakan hati-hati dengan hatimu. Jangan sampai terbujuk. Terus, Sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain Ya. dan sujud menyembah kepadanya. ya. Terus, Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, Ya. dan ia akan menutup langit, Ya. sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu.
ayat 18. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu. Nah, di mana firman itu ditaruh? Di hati. Di mana? Di jiwa. Terus, Dan di dalam jiwamu. ya, Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. ya untuk dilakukan. Terus, Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. selalu dipikirkan, direnungkan siang malam. Alkitab mengatakan orang yang merenungkan firman Tuhan siang malam hidupnya pasti beruntung. Ya. Lanjut. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Anak-anak itu diberikan kepada kita. Maksudnya apa? Supaya anak-anak itu juga adalah pewaris kerajaan sorga. Makanya kalau orang tua memperhatikan anaknya, mengasihi anaknya, mau masa depannya baik, ya, katakan firman Tuhan itu kepada anak-anak. Ajar dia membaca, ajar dia juga beribadah, ya, dengan sungguh-sungguh. Itulah yang saya lakukan. Saya dengar bagaimana cucu saya datang, ya, mereka sudah S2. Nah, opa dari kecil kami sudah disiapkan Alkitab. Sehingga saya dengan semua sepupu saya Alkitabnya sama. Nah, memang benar. Ya, jadi sejak kecil Yunike, mamanya Timotius, omanya Timotius suruh baca Alkitab. Karena Alkitab itu menjamin keselamatan, memberi keselamatan. Itu nomor satu. Dan itu yang mengundang berkat atas kehidupan anak-anak dan keluarga. Sambil kepala keluarga memberkati istrinya, memberkati anaknya. Itu yang saya saksikan kepada seorang yang ketika itu sudah sakit parah, akan meninggalkan dunia ukuran manusia. Ya, saya cuma membimbing selama 3 bulan. Itu pun lewat telepon karena tidak memungkinkan ibadah. Pandemi COVID. Jadi kita beribadah online. Di awal dia tidak bisa mengucapkan doa berkat istriku, berkati anakku, tidak bisa. Dia sangat benci istrinya, walaupun masih satu tempat tidur, masih satu atap. Dia tidak puas dengan anak-anaknya. Saya mengajari doa. Tuhan, berkati istriku, berkati anak. Dia tidak bisa cukup. Hatinya memendam rasa sakit hati. Saya bilang kalau kamu sakit hati, kamu tidak ke surga. Orang-orang yang menyakiti gembala, ya, gembala harus belajar ampuni Tuhan. Tidak diingat-ingat. Ya, seperti itu. Seorang suami harus melupakan. Nah, saya saksikan, saya memberkati setiap kali, bahkan setiap saat, setiap doa selesai, saya pasti angkat tangan, memberkati anak-anak, cucu-cucu saya, memberkati istri saya. Mungkin dia dengar begitu ya. Jadi anak jadi baik-baik, istri pun jadi baik-baik. Bukan sempurna, tidak. Nah, kemudian saya ajak dia doa. Dia mulai bisa doa, berkati istriku, berkati anak-anakku. Andaikan saya tidak bersaksi kepadanya tentang bagaimana anak-anak saya dan cucu saya dan istri saya diberkati, karena saya dari mulut saya ada doa berkat. Ya,
Sehingga ketika dekat-dekat dia selesai di dunia, itu doanya. Saya bilang, ikuti saya ya. Jadi saya berdoa, dia ikut. Berkati istriku, dia juga bilang berkati istriku. Sekarang sudah mau. Saudara punya mulut, saudara punya pengalaman dengan firman. Untuk apa? Saksikan. Kan kita dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi. Mulai dari keluarga, di dalam antara jemaat, lalu kita keluar di antara orang-orang yang belum percaya, menjadi saksi. Bagaimana orang menjadi saksi kalau tidak belajar menyediakan hidupnya? Tuhan, penuhi saya dengan Roh Kudus. Orang percaya harus ingin, rindu, Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus, supaya saya tidak berjalan dalam daging saya, tapi saya menjadi saksi. Banyak orang mengatakan, kalau saya berkhotbah pasti melebar ke sini, ke sana, jadi lah karena itu pengalaman saya. Ya. Jadi firman itu menjadi darah daging dan menjadi pengalaman. Dan itu saya lakukan sampai hari ini. Ya. Jadi anak-anak dikatakan, ya, apabila engkau dalam perjalanan, ya, berbaring, ya, anak-anakmu itu diajarkan. Tolong diulangi ayat 19. Supaya generasi kita, anak-anak kita, bukan hanya jadi orang Kristen, bukan hanya lulus sekolah tinggi, tapi tidak tahu apa yang dia mesti lakukan tentang kerajaan surga itu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu. Nah, mengajar pada anak-anak. Dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Ya. Dan apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring. Dan apabila engkau bangun. Nah, di mana anakmu? Cari. Dari kecil. Dididik, didisiplin. Amsal kan mengatakan, didiklah anak-anak itu dari kecil. Tolong dibaca Amsal 22 ayat 6. Amsal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Ya, tapi dalam terjemahan yang lain, terjemahan asing, mengatakan bukan anak-anak, tapi balita, bayi, masih balita dididik. Dididik, dikasih tahu, ya, ajarin dia Alkitab, kasih dia Alkitab. Dan saudara kan sudah dengar hasilnya, ya toh, anak cucu itu. Mereka itu mengutamakan firman Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Ya. Baca terus itu. Saya senang baca ini sampai ayat 21. Ulangan 11 ini. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu. Ya. Dan pada pintu gerbangmu. Ya. Supaya panjang umurmu dan anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Ya. Terus, sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan, ya, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Nah, makanya firman itu harus dimengerti, ditaburi di hati, dipahami. Nah, kita butuh Roh Kudus. Roh Kudus itu yang memberikan kita pengertian. Saya melihat banyak orang tua, mohon dimaafkan, salah didik anaknya. Dan terlalu manja anak itu.
Oh ini anak sulung saya manja, oh ini anak bungsu saya manja. Jangan, keliru. Ya, anak-anak itu semuanya rata, sama. Kita ngajari mereka, kita kasihi mereka, ya, tanamkan dan beri teladan, beri keteladanan dalam hal ibadah. Oh, beri teladan. Coba kalau orang tuanya Senin Kemis ibadahnya, bagaimana anaknya? Senin Kemis, tidak bisa memberi keteladanan. Enggaknya orang menikah itu hati-hati, ya, terutama gadis-gadis kalau sudah mulai dewasa, remaja. Aduh, saya paling khawatir, ya, terlalu cepat jatuh cinta, ya, terlalu cepat. Nah, salah pilih. Menikah itu seumur hidup. Tidak mudah toh, tidak mudah. Ya, jadi harus pasangan itu sama-sama di dalam Tuhan, mengerti, sama-sama lahir baru, sama-sama, baru itu bisa bahagia. Sama-sama lahir baru, sama-sama takut Tuhan, sama-sama mengasihi Tuhan. Nah itu. Bukan kekayaan, bukan uang, bukan nama tenar, bukan juga pangkat tinggi, kedudukan. Bukan itu yang menentukan kebahagiaan, tidak. Tuhan yang menentukan kebahagiaan. Ya. Nah, saya mau lanjutkan. Tolong dibaca Matius 13 ayat 14 dan 15. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, Ya. kamu akan mendengar dan mendengar, Ya. namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Ya. Sebab hati bangsa ini telah menebal, Nah. dan telinganya berat mendengar, Ya. dan matanya melekat tertutup, Terus. supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, Ya. dan mengerti dengan hatinya, Nah, itu. lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ya, hati mereka sudah menebal. Itu artinya apa? Hati keras. Ya. Kalau hati tidak dilembutkan, bagaimana firman itu bisa masuk? Yakobus mengatakan, biarlah firman itu tertanam. Ya, kamu terima dengan lembut, tertanam di dalam hatimu. Ini firman harus tertanam di dalam hati. Kita berkaca lewat firman segala kekurangan kita. Oh, inilah penyebab saya tidak bahagia dalam rumah tangga. Inilah penyebab saya tidak diberkati. Ya. Karena apa? Karena hati keras. Terima firman itu dengan lemah lembut. Dikatakan sebab hati bangsa ini telah tebal. Tebal itu keras hatinya. Telinganya berat mendengar. Ya, tolong baca, selesaikan itu ayat 15 dari Matius 13. Sebab hati bangsa ini telah menebal, Ya. dan telinganya berat mendengar, Ya. dan matanya melekat tertutup, Ya. supaya jangan mereka melihat dengan matanya, Ya. dan mendengar dengan telinganya, Ya. dan mengerti dengan hatinya, Mengerti dengan hati. lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ya. Sekarang baca Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, Ya. dan terimalah dengan lembut, dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Terima lemah lembut, hati bersihkan dulu. Segala sesuatu ditentukan hati manusia. Hati ini harus dijaga, hati ini harus dijaga baik-baik. Semua dosa tadi kita sudah baca timbul dari mana? Hati. Hati ini seperti tong sampah.
Kalau dijaga seperti tempat sampah. Tapi kalau hati saudara jaga, waspada, isi dengan firman, beda hidupnya orang. Coba dibaca Yakobus 1 tadi, ayat 21. Sekali lagi baca dengan baik. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor Ya. dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, Ya. yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya. Jadi Tuhan itu melihat kita. Tidak. Ya. Saya perlu berias. Saya perlu merapikan pakaian saya. Saya perlu menyisir rambut saya dengan baik, rapi. Demikian seorang perempuan perlu berdandan tapi dengan sopan, kata surat Petrus. Berdandan dengan sopan. Mereka yang seperti ini lebih mengutamakan manusia batin, manusia hati, kecantikan di dalam, inner beauty. Bukan berarti saudara datang ke gereja, waduh rambutnya sudah tidak disisir, pakaiannya ya mungkin maafkan ya pakai baju rumah ke gereja. Bukan seperti itu. Tapi yang Tuhan pentingkan perhiasan di dalam, manusia batin. Ya, makanya Tuhan bilang kecantikan itu bohong, kemolekan itu sia-sia. Ini di sini hati, inner beauty, dan Allah melihat hati. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, Ya, janganlah pandang parasnya jangan lihat luarnya, parasnya. atau perawakan yang tinggi, Ya, sebab aku telah menolaknya. aku sudah tolak, kata Tuhan. Bukan Ya. yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Itu mata Tuhan bukan lihat luarnya kita. Seperti manusia menilai. Tapi apa? Manusia melihat apa yang di depan mata, Nah, tetapi Tuhan melihat hati. hatiku dan hatimu. Makanya temanya itu hati-hati dengan hatimu. Sebab Tuhan melihat hati. Kehadiran kita di tempat ibadah, Tuhan melihat hati. Ya, kita di masyarakat, Tuhan melihat hati. Kekristenan kita itu Tuhan melihat hati saya. Bukan luarnya, ya, bukan di sebelah luar. Kata bahasa Yunani mengenai hati itu adalah kardia. Kardia. Waktu istri saya operasi jantung tahun 2012, jadi sudah 13 tahun yang lalu, selesai operasi rumah sakit di Malaysia itu, di Penang, dia memberi bantalan yang modelnya hati. Disuruh taruh di sini selalu, di dada. Artinya hati baru, kardia. Jadi jantungnya itu hati. Ya, hati yang baru. Kita harus selalu punya hati yang baru, dibarui oleh firman. Kalau tidak nanti banyak sampah. Ya. Dan ini menutup berkat. Terlalu banyak sampah. Sampah itu dibuang. Kotoran-kotoran dari hati buang. Bersihkan. Ya. Jadi hati manusia itu apa? Tempatnya manusia batinnya itu ada perasaan. Hati, perasaan, keinginan. Itu semua di hati. Persepsi kita, hati nurani kita. Itu bagian dalam. Tuhan berurusan dengan hati di akhir zaman.
Kalau tidak, hati kita terpikat dengan dunia yang sedang lenyap, ibarat buku sudah mau selesai. Banyak nanti orang menyesal. Sayang ya, kalau tahu begitu saya sering datang ibadah. Apalagi bukan tiap hari seperti zaman Kisah Rasul. Ya, Kisah Rasul jemaat gereja mula-mula itu setiap hari ke gereja. Setiap hari ke tempat ibadah. Saya di sini cuma menganjuri orang, ayo ikut doa, ibadah doa. Ayo ikut ibadah pendalaman Alkitab. Entah juga belum mau. Nanti tunggu kalau sudah apa? Keadaannya sudah kritis. Keadaannya sudah goncang di mana-mana, baru dia cari Tuhan. Itulah manusia. Ya, itu manusia. Kisah Rasul, mau dengar ya, orang dipenuhi Roh Kudus. Bagaimana itu? Kisah Rasul pasal 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Berapa? Cuma ikut ibadah doa, ibadah pendalaman Alkitab? Tidak. Tiap-tiap hari berkumpul di mana? Di bait Allah. Lalu lanjut. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Kemudian mereka mengadakan lagi doa-doa persekutuan, komsel-komsel di rumah-rumah. Gimana? Terus? Dan makan bersama-sama dengan gembira Ya. dan dengan tulus hati, Ya. sambil memuji Allah. Ya, ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dan dalam persekutuan. dalam persekutuan, ibadah persekutuan seperti hari Minggu. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Mereka dan juga berdoa. makan perjamuan suci sekarang kita ini gambarannya. Terus ibadah doa tidak ditiadakan oleh karena kita terlalu sibuk. Ya. Tadi Allah melihat apa? Hati. Nabi Samuel lihat kakaknya dari Daud. Kakak sebelah. Aku tidak lihat itu, kata Tuhan. Aku memandang hati. Makanya hati-hati dengan hati. Hati dan pikiran kita harus dipenuhi dengan firman dan Roh Kudus di akhir zaman ini. Kemunduran rohani kita, lesu. Kita suka tinggal di rumah. Kita suka sibuk dengan kerja. Kenapa? Sebab hatinya tidak dipenuhi Roh Kudus. Hati dan pikiran harus penuh dengan Roh Kudus. Tolong dibaca lagi Matius 13 ayat 15. Sebab hati bangsa ini telah menebal, Hati bangsa ini telah tebal, dan telinganya berat mendengar, ya, dan matanya melekat tertutup, ya, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, ya. dan mengerti dengan hatinya. Itu firman harus dimengerti dengan hati, bukan dengan otak saja, ya, dimengerti dengan hati. Sekarang ayat yang ke-18. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Ya, Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, tidak mengerti di hatinya, terus datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. ya. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Nah, jadi orang-orang kebanyakan ditipu dengan kekhawatiran tipu daya dunia. Itu yang sekarang banyak. Sekarang susah. Income saya menipis. Naik kendaraan mahal. Saya harus cari uang terus dulu. Saya kalau tidak cari uang kurang, bro. Jadi ibadah nanti dulu.
Padahal kuncinya Allah memberkati dan memelihara kita ibadah. Dengar firman, taruh di hati, itu iman. Masa Bapakku di sorga. Nah, ada satu ibu di sini menyaksikan. Dia bilang, Om selalu mengatakan, kalau untuk ongkos saja untuk ke gereja, karena saya mau beribadah dengan sungguh dan hati, masa Tuhan tidak sediakan? Dan betul, dialami, dia praktekkan. Tapi banyak orang mau diberkati, tapi di rumah terus, di tempat kerja terus. Pokoknya kalau aku mesti kerja, kalau aku kerja Tuhan, kalau tidak kerja bagaimana? Inilah manusia yang tidak beriman. Manusia yang tidak penuh Roh Kudus dan tidak penuh firman. Ininya jalan akalnya. Kan saya masih susah, jadi saya harus overwork, lembur. Saya harus lebih giat cari. Saudara, Alkitab mengatakan Tuhan memberkati orang yang dicintainya waktu tidur. Waktu tidur malam besoknya Tuhan siapkan berkat. Pokok kalau kamu dengar firman dengan baik dan melakukannya dengan baik, maka Tuhan memerintahkan berkat. Sudah kasih tahu, gembala sudah omong ini, dia tetap mengatakan, saya tidak bisa, saya mau kerja. Kan kasihan. Ulangan 28 ayat 1. Baca sudah kalau mau diberkati. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, baik-baik mendengar, dan melakukan dengan setia segala perintahnya, sudah itu lakukan. Jangan dulu rajin ibadah PA, ibadah doa. Sekarang tidak, karena beban berat dalam nafkah hidup. Atau kasih mula-mulanya sudah luntur, terlalu banyak kritikannya, terlalu banyak dia ingin orang sempurna, pendetanya sempurna, jemaat itu sempurna, pengerjanya sempurna, dia sendiri tidak sempurna. Ini mesti dijaga hati. Lanjut. Yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, Ya. maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ya. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Segala berkat, apa yang kau mau? Rohani, jasmani, ketentraman, damai sejahtera seisi rumah. Terus, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, terus diberkatilah engkau di kota. Dimanapun kita berada Tuhan memberkati. Di kota, di mana? Dan diberkatilah engkau di ladang. Di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu. Di buah kandungan kita, anak-anak cucu kita diberkati. Hasil bumimu. Hasil bumi. Dan hasil ternakmu. Hasil ternak. Yakni anak lembu sapimu. Dan kandungan kambing dombamu. Iya. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Coba saudara katakan, kalau saya pergi ibadah belum cukup ini income saya masih mau banting tulang kerja. Nah ini apa iman? Bukan. Kalau kamu dengar firman, lakukan, maka kamu akan lihat segala berkat datang. Mazmur 127 mengatakan, orang yang dicintai Tuhan itu, waktu malam dia tidur, besok pagi bangun sudah disiapkan berkat. Sia-sia orang bangun pagi, kerja sampai malam, tidak punya apa-apa. Karena tidak diberkati. Karena hatinya tidak percaya. Ya, Mazmur 127. Ini ayat-ayat bagus kita baca. Ya, jangan malas baca. Mazmur 127. Ayat yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi
dan duduk-duduk sampai jauh malam. Sia-sia bangun pagi, duduk sampai jauh malam, overwork, lembur. Saya masih mesti cari uang, saya selalu minus. Aduh, nah ini kata-kata yang kemunduran rohani. Dan itu terjadi banyak di akhir zaman. Dekat buku terakhir dari dunia ini ditutup. Saya tetap percaya dan saya mau katakan, Tuhan Yesus segera datang kembali pada kali kedua. Siapkan hatimu. Terus dibaca. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Makan roti dengan susah payah, banting tulang, tulang dibanting. Terus. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kalau saudara dikasihi Tuhan, karena saudara taat perintah-perintahnya, saudara dikasih berkat sebelum bangun tidur, masih tidur. Sudah dengar ini? Sudah masuk di hati? Lakukan. Kebanyakan tidak dimasukkan di hati, makanya tidak dilakukan. Alasannya masih banyak. Itu sebabnya sedikit orang Kristen yang beriman. Ya. Tak jaga hati. Jaga. Ya. Saya masih mau baca satu ayat, dua ayat. Ya, Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Ya. Di bumi ngengat dan karat merusakannya. Jangan kumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat karat, pencuri datang mencuri dan membongkar. Terus, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Harta sorga itu dikumpul. Apa itu harta sorga? Firman Tuhan. Harta sorga. Terus, di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya. Ya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, hati ini menentukan. Di mana hartamu, di situ hatimu. Jadi hati-hati dengan hati. Ya. Allah itu tahu rahasia hati. Orang tidak bisa tahu hatinya. Kecuali orang itu bicara, aku sudah tahu hatinya. Sebab apa yang meluat di mulut keluar dari hati. Nah, Allah tahu hati kita. Siapa yang di sini hadir dengan hati mengasihi Tuhan, ingin memuliakan Tuhan, ingin taruh itu firman merindukan. Allah tahu. Ya, Mazmur 44 ayat 22. Masakan Allah tidak akan menyelidikinya? Ya. Karena ia mengetahui rahasia hati. Dia mengetahui rahasia hati. Tidak usah. Saya tidak tahu hati saudara. Ya, ada orang, selamat pagi om, selamat pagi bro, pegang tangan. Tapi hatinya apa? Kita tidak tahu. Allah yang tahu. Allah yang tahu. Satu hari meledak. Oh, ternyata hatinya sudah tumpuk-tumpuk menyimpan kekecewaan, tidak senang, ditegur, tak pernah minta maaf. Memang salah, tidak pernah minta maaf. Ya tidak apa-apa. Tapi mestinya kalau kita tahu hati nurani kita bilang salah kamu, minta maaf. Suara hati itu hati. Perasaan paling dalam itu, bukan hati yang lever ini, tidak. Kalau itu berbicara, Roh Kudus bilang, hatimu tidak benar, hatimu begini, akui. Minta maaf sama Tuhan, ampuni saya Tuhan. Minta maaf kepada orang lain, tak pernah. Dikasih tahu salahnya, tersinggung. Nah, inilah ketersinggungan ini bahaya dan itu menunjukkan kekanak-kanakan rohani. Ya. Nah, kalau kita mau maju, jaga hati. Hati-hati dengan hati. Tuhan semua berkati.
Mari kita bangkit berdiri. Saya percaya Tuhan ada sini memberkati setiap hati yang terbuka. Kubuka, ini hatiku menyembah-Mu Tuhan. Berterima kasih, bersyukur. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, untuk campur tangan-Mu dalam hidupku. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Katakan sama Tuhan, ini hatiku. Ini hatiku menyembah Engkau Tuhan, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihi-Mu. Amin. Hatiku mengasihi-Mu. Siapa mengasihi Tuhan? Hatiku menyembah Dia, mau mengenal Tuhan lebih, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihi-Mu. Apa? Saudara mengasihi Tuhan? Hatiku sembah Dia, mengasihi-Mu. Haleluya. Tuhan ingin mengenal Engkau Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Kasih lihat Tuhan hatimu. Puji Dia. Haleluya. Keluarkan suaramu. Oh, haleluya. Glory, haleluya. Oh,
Tuhan periksa hatiku. Tuhan, ya hati saya Tuhan. Bukan hati yang sombong, bukan hati yang tinggi, bukan yang congkak, bukan hati yang ingin kekayaan dunia, bukan hati yang mengasihi mamon. Mengasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Saya tiap hari mengangkat tangan memberkati keluarga saya. Ketika istri saya sudah tidur, saya angkat tangan, saya berkati dia, berkati istri saya, berkati kesehatannya, berkati tidurnya. Anak-anak yang di luar kota, cucu-cucu yang jauh, saya berkati satu-satu. Sidang jemaat saya berkati satu-satu. Ucapkan berkat. Haleluya. Oh, Shalom. Haleluya, haleluya. Itu sebabnya perlu kita dipenuhi Roh Kudus. Kita ini adalah baitnya Roh Kudus. Jangan Roh Kudus tidak ada dalam hidup kita. Menjelang datangnya Tuhan kali kedua, Roh Kudus akan dicurahkan 2 kali. Hujan akhir berlipat-lipat, supaya kita boleh jadi saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kaku padamu Yesus. Padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna. Segala sesuatu ditentukan dari hati. Dalam hidupku, hatiku mengasihi-Mu. Amin. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihi-Mu. Amin. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Rabbayala Sakala. Kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihi. Kenapa kamu kurang berkat? Kenapa kamu susah? Karena kau tidak sediakan hatimu bagi Tuhan. Ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Terima kasih Tuhan.
Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu mendapat tempat bagian terbaik di hati kami, sehingga kami boleh berbuah-buah 30, 60 sampai 100 kali lipat. Dan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Mari angkat tangan saudara. Hatiku mengasihi. Katakan sama Tuhan, aku mau berubah Tuhan. Aku mau mengasihi, bukan dunia yang saya kasih. Ingin mengerti-Mu. Tuhan kau lihat, Tuhan kau lihat isi hatiku. Tadakan tangan saudara. Terimalah berkat, kasih karunia anugerah dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kembali, kita diberkati dan menjadi berkat. Terima berkat itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Katakan amin.